Jumat, jadi kuliah. Jadi memang hari ini baru kita sempat koordinasi sehingga walaupun dengan waktu yang benar tapi bisa ketemu dengan kita dalam mata kita bicara tentang pemilihan daerah karena kita adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu memang hal yang sama kita selalu tiap tahun datang. Membedakan mana wilayah yang sulit, mana wilayah ini, tapi ketika syaratnya itu sama. Intinya passing rate untuk CPNS itu harus sama. Kan seperti itu. Sementara syarat prasyarat kita dari itu agak sulit. Oleh karena itu memang kita di Maluku ini kurang lebih 11 kabupaten kota dan hampir rata-rata 5 daerah itu di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Itu ada 6, ada juga pulau-pulau terluar terkait dengan itu. Dan sulit dalam rangka konektivitas kita di daerah antara provinsi dan kabupaten itu agak sulit karena menyangkut persoalan sinyal. Oleh karena itu memang kami sampaikan kemarin merupakan target besar besar 500 ya yang tahun kemarin kita sampaikan, tapi baru saja realisasi berapa. Sehingga termasuk juga peningkatan statusnya ini ke 4G. Apalagi sekarang kebijakan pemerintah pusat adalah semua belajar lewat online. Nah, kita kan sulitnya di sini. Oleh karena itu dari 11 itu wilayah-wilayah yang sulit nanti kami sampaikan dan dokumen salah dari dinas masing-masing informasi kabupaten kota maupun provinsi sudah menyampaikan terkait dengan situasi itu. Apalagi wilayah-wilayah yang dekat seperti Maluku Barat Daya itu kan dekat dengan Timur Leste dan Australia, Kabupaten Kepulauan Aru, lalu Kabupaten Kepulauan Barat. Yang ini kurang lebih baru hitungnya 0,3% salah. Itu yang lebih bagus adalah Kota Ambon dengan Maluku Tenggara dan Kepulauan. Tapi ada wilayah-wilayah yang spot yang tidak bisa harapkan ada juga. Dulu ini bukan bicara bisnis, tapi sebagai warga negara punya hak yang sama untuk menikmati akses internet telekomunikasi yang ada di daerah. Oleh karena itu kami datang sampaikan informasi ini Pak untuk menentukan karena pasti walaupun tidak menterinya dan menterinya tapi Pak pasti secara teknis Ibu yang sudah usulan masing-masing kabupaten sudah masuk. Kami harapan adalah akses ini betul terkonek di bawah sehingga masyarakat bisa masuk adalah desa digital ya. Yang kurang lebih 100 yang benar-benar tentang karena kita bisa berakses dengan baik dan ada daerah gunung jadi wilayah sana kalau ini pasang sini mungkin di sana yang dekat tidak bisa terakses dan wilayah yang sulit ketika musim ombak itu ketika musibah itu masyarakat. Saya kira atas apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi itu menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan dan juga penyelenggaraan urusan teknis pemerintah karena bakti ini itu alat yang penting dan strategis bagi Kominfo untuk melakukan dan juga mendistribusi seluruh kebijakan negara yang terkait dengan masalah informasi. Jadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi dan juga rekan kami terdahulu tadi bahwa akses informasi ini sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 ya. Setiap warga negara berhak memperoleh informasi dan ini yang kalau kita terjemahkan ke dalam peran negara untuk melihat sampai sejauh mana akses-akses informasi itu yang kalau kita cermati di daerah-daerah seperti Maluku itu kami masih memperoleh berbagai hambatan, kendala. Selain karena masalah karakteristik wilayah, tapi juga soal kebijakan yang memang sama sekali belum memberi faedah secara menyeluruh. Memang ada kebijakan-kebijakan yang selalu punya pandangan terkait dengan hal yang manfaat ekonomi. Tapi yang kita bicarakan ini adalah karena ini hak asasi manusia, maka kami berharap bahwa kebijakan itu semata-mata tidak sekedar untuk mempertimbangkan kehidupan ekonomi masyarakat setempat, tapi paling tidak melayani masyarakat sebagaimana dia menangkan dalam Undang-Undang 45. Karena itu Ibu, saya melihat dalam kunjungan kerja kami ke seluruh daerah-daerah di ibu kota, di Pulau Leti misalkan, di ibu kota kecamatan Leti Serwaru itu masih terjadi kekurangan. Lalu kemudian kuota yang diberikan oleh Telkom, oleh Bakti itu memang dia belum menjawab kebutuhan siswa. Itu kita
kita on the spot untuk beberapa wilayah dan kita lihat. Sepanjang itu kami berterima kasih karena apapun dengan segala kekurangan, pemerintah melalui Bakti sudah memberi intervensi yang terbaik dan itu kami patut memberi apresiasi. Tapi terhadap beberapa hal yang kami kemukakan tadi, kami berharap bahwa ini mesti harus ditindaklanjuti. Usulan pemerintah daerah kemarin itu untuk pembukaan akses internet itu ada 128 titik. Terakhir dan saya lihat ini sudah ada lagi sudah diusulkan. Setelah kami mengkonfirmasi itu sudah diusulkan dan beberapa di antaranya sudah dilayani. Tapi Ibu, moga-moga kita dengan kerendahan hati bisa menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kami sampaikan. Jadi saya tidak meminjam lagi apa yang tadi teman saya sampaikan, tapi saya percaya bahwa Ibu ini pasti dipercayakan juga untuk mengeksekusi hal-hal yang sifatnya strategis. Oleh karena itu, kami dengan melatari pikiran seperti itu, kami minta untuk Ibu ini sekiranya dapat seluruh usulan Maluku itu harus dimasukkan. Pertimbangan yang pertama adalah selain untuk menjaga kedaulatan negara, tapi juga untuk menjaga itu sudah dimulai dengan akses digital. Sementara kebutuhan kita masih kurang. Negara ini hanya ada 3 hal yang harus dia buat. Badan sehat, otak cerdas, perut kenyang. Jadi kalau kita badan sehat, otak cerdas ya, otak cerdas sekarang ini semua tinggal di rumah lalu kita tahu seluruh informasi peradaban di mana saja. Tapi kalau akses internet ini tidak terjamin secara baik, maka ya saya membayangkan kita akan mengalami kemunduran peradaban. Karena di tengah-tengah COVID ini, yang kita butuh adalah kesejajaran informasi. Jadi apa yang Jakarta dapat, kita tidak perlu lagi kirim surat untuk tanya, tapi kita hanya dengan memencet beberapa tombol kita juga dapat informasi yang kurang lebih sama. Karena itu kami minta perhatian sungguh dari Bakti ini untuk daerah-daerah yang 3T. Tapi selain itu daerah yang sekeliling Kota Ambon, kalau tadi sudah dipresentasikan, Kota Ambon, Tual, Maluku Tenggara. Tual itu ada beberapa di pulau-pulau, Maluku Tenggara itu karena kita tanam Bakti di sini, tapi di sebelah Gunung Pele, di sebelah belum tentu dapat. Itu yang kami hendak minta dari Ibu supaya sekiranya dapat, sekalipun ini kebijakan teknis, tapi Ibu yakinkan pimpinan dalam rangka menempuh kebijakan-kebijakan yang lebih besar, maka kami berdoa untuk ini terjadi. Ini kami mendukung penuh kebijakan ini dan kami berharap supaya tidak mengecewakan Ibu seperti apa yang disitir oleh teman kami tadi. Kami kira ini harus dilayani secara baik dengan memenuhi harapan dari permintaan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Ibu, kalau lebih mohon maaf. Terima kasih Ketua. Itu ada teman-teman komisi yang saya hormati, Ibu yang mewakili Kominfo, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Jadi memang saya harus mengulang kembali apa yang sudah pernah kita bicarakan di tahun yang lalu sebelum pandemi, ketika komisi datang berkunjung di Bakti di Kominfo berkaitan dengan bagaimana pemerintah mendistribusikan akses layanan baik Telkomsel maupun internet kepada seluruh warga negara. Memang dalam hal ini ada peran daripada pemerintah daerah. Perannya adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyiapkan data, kemudian lahan yang menjadi syarat-syarat yang lain. Kita juga tentu mengingatkan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah 11 kabupaten kota yang ada di Maluku untuk menyiapkan syarat-syarat lain yang dibutuhkan. Sebagai anggota DPRD, kita terus mengingatkan pemerintah di daerah di provinsi Maluku berkaitan dengan itu. Tapi kaitannya dengan kebijakan pendistribusian, keadilan, terutama dalam akses layanan internet dan Telkomsel bagi seluruh warga negara. Memang saya harus mengulang kembali karena ini mungkin sudah sangat sering didengar di Kementerian Kominfo. Ibu sendiri mungkin juga dalam kerja-kerja sering dikunjungi oleh pemerintah provinsi, baik pemerintah daerah provinsi Maluku maupun 11 kabupaten kota yang lain. Kita juga belum melihat kira-kira daerah yang mana yang intensitas komunikasi dengan Kominfo itu tinggi dalam rangka menghadirkan akses layanan
Telkomsel dan internet kepada masyarakat di masing-masing daerah. Kita memang dengan adanya di era digitalisasi kita menuju 4.0, tentu akses itu sangat dibutuhkan. Ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di mana ada ujian nasional yang memang diseragamkan harus berbasis digitalisasi. Kita di daerah tertentu di Indonesia Timur, di Provinsi Maluku, memang ada di beberapa tempat itu merasakan angin kemerdekaan ketika hadir Telkomsel, hadir internet. Itu mereka seolah-olah kita baru merdeka setelah 70 tahun lebih. Tapi ada juga wilayah-wilayah tertentu di Provinsi Maluku itu, di daerah kami itu belum, kata mereka kita belum merdeka karena akses layanan Telkomsel dan informasi saja belum sampai kepada kita. Karena itu kita berharap di masa pandemi kemarin, bahkan sampai hari ini, kita memang dibatasi untuk melakukan perjalanan-perjalanan dinas. Kita juga baru pernah setelah tahun lalu kita baru pernah lagi datang ke sini. Karena itu, baik provinsi maupun 11 kabupaten kota untuk menyiapkan data yang diperlukan. Dan kita berharap supaya ketika usulan dari Provinsi Maluku Ibu kita bisa diperhatikan dengan baik supaya setiap warga negara itu kita memang di sana, saya ambil contoh itu ada, kalau hanya untuk mendapatkan informasi saja bukan internet, hanya Telkomsel saja menelpon itu harus berjalan puluhan kilo. Ada yang harus naik manjat pohon, naik atas pohon itu. Bahkan ada yang harus mendayung ke laut, di tengah laut baru bisa mendapatkan jaringan Telkomsel. Nah, hal-hal seperti ini saya kira ada satu fakta ketidakadilan yang nyata di depan mata kita bagi setiap warga negara. Karena itu kita berharap apa yang menjadi usulan daripada pemerintah provinsi kaitannya dengan Telkomsel dan internet itu dapat diperhatikan dengan baik. Ibu, salam buat Pak Direktur, salam buat Menteri, supaya mudah-mudahan suara kita dari Provinsi Maluku itu tidak meskipun tadi sudah komplain oleh teman kita bahwa hanya diterima oleh Ibu, tapi bagi kita mudah-mudahan ini tidak kemudian diabaikan begitu saja. Mudah-mudahan dari Ibu ini bisa didengar dan ada perhatian khusus buat kita di Maluku. Terima kasih Bu. Saya kesiapan ujian nasional ternyatakan tidak dan digunakan untuk kepentingan akses sesuai dengan adat. Tapi dia punya pertanyaan kecil. SMA 9 ya, di MPJ Maluku Barat Daya, kita untuk desa kerja. Begitu juga desa yang memang kita ketemu langsung. Yang Gerindra bukan yang satu desa yang itu bakti memang sudah, tetapi kurang kencang kurang kencang dan itu mungkin menjadi yang lagi kami sampaikan proses dan terima kasih. Dan itu respon yang tadi sampaikan bagian daripada akumulasi kekecewaan yang selama ini memang bukan cuma di sini itu yang kadang sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami menyepelekan atau apapun yang lain karena pertama ada genting di NTT dan itu ada 7 kabupaten yang memang kami harus berikan bantuan. Pak Menteri hari Kamis ke sana dan seluruh tim turun untuk ke NTT tersebut karena akses telekomunikasi di sana benar-benar mati, apalagi di Lembata dan di Flores Timur. Nah, kemudian seperti itu. Jadi mohon maaf sekali lagi atas nama pimpinan. Tadi saya juga telepon ke Pak Direktur, Pak gimana ini, silakan saja untuk teknis mungkin saya bisa handle untuk menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk terkait koordinasi dengan Maluku, kebetulan banget minggu lalu ada Kadis provinsi ke sini, Pak Semi ke sini, dan juga kebetulan juga untuk Maluku sendiri sebulan sekali kita selalu Zoom meeting. Jadi selalu pihak provinsi, Kominfo provinsi itu mengundang kami untuk bertemu dengan seluruh Kominfo kabupaten di sana. Hanya saja mungkin nanti masukan nanti untuk ke Pak Semi, nanti siapa tahu DPRD bisa diikutkan juga, misalnya sekali-sekali meeting supaya progres ya Pak. Jangan sampai misalnya sebenarnya kita sudah memberikan update ke mereka tapi mungkin kurang aja koordinasinya antara Bakti terus dari DPRD juga dari Kominfo teknis terkait. Kemudian untuk masalah mungkin waktu tahun lalu Bapak diterima sama tim teknis lain.